Seorang pendeta mualaf setelah mendengar suara azan di pagi hari. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Dan untuk perkembangan channel ini jangan lupa tekan subscribe, komen, like, dan share. Bagaimanakah kisahnya seorang pendeta mualaf karena mendengar suara azan? Yuk kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Saya tahu azan itu sama di seluruh Indonesia. Saya sudah bertugas sebagai seorang pendeta ke NTT, ke Kalimantan, Surabaya. Bahkan saya pernah ke Yogyakarta, berkhotbah di Yogyakarta waktu itu. Di cabang dari gereja Metodis Tasikmalaya, Pendeta Yus Ishak. Saya mendengar setiap kali masuk kota azan itu sama suaranya. Tapi hari itu menjadi sangat berbeda. Tiba-tiba ketika azan dikumandangkan, jantung saya berdetak keras. Sampai kehilangan energi pada tubuh saya. Tiba-tiba saya jatuh ke tanah dalam keadaan sujud. Dan ketika saya jatuh, saya mau bangun lagi, saya tidak bisa bangun. Saya pikir saya terkena lumpuh. Saya tidak bisa bangun. Dalam keadaan bingung, saya coba bangunkan istri saya. Saya mau panggil istri saya, "Mami." Saya terkejut karena ternyata bukan cuma tidak bisa menggerakkan jari saya, tidak hanya bisa menggerakkan tubuh saya, tetapi juga bahkan saya tidak bisa bicara. Sehingga saya berpikir, saya menyimpulkan saya terkena serangan stroke. Dalam keadaan kebingungan, saya menjadi gelisah. Ada apa dengan diri saya? Begitu kerasnya detak jantung saya, sampai saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan yang serba tidak bisa berbuat apa-apa, saya tiba-tiba menjadi ketakutan. Lalu selesai azan subuh, muncullah Ustadz Arifin Ilham dalam kajian subuh di TPI itu. Dan dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jadi ceritanya mualaf satu ini dulu itu adalah seorang mantan pendeta. Gelarnya STH, pernah bekerja, ya melayani lah di berbagai gereja. Hanya suatu ketika pagi hari dikatakan mendengar suara azan, tiba-tiba dia terjatuh seperti lumpuh, nggak bisa apa-apa lagi. Ada ketakutan di sana, nggak tahu apa-apa lagi. Tapi begitu dia mendengar suara azan, ya selanjutnya Anda sudah bisalah simpulkan. Intinya pendeta ini mualaf karena dengar suara azan. Saya hanya mau melihat dari sudut pandang seorang pendeta. Jadi begini, kalau seseorang menjadi pendeta, tentulah dia sudah memiliki pemahaman yang benar, yang kuat tentang Yesus. Ketika kita menjadi seorang pendeta, kita punya keyakinan bahwa Yesus itu segalanya bagi kita. Yesus itu sentral dari hidup kita. Sehingga ketika kita mengalami masalah apapun, persoalan apapun, kita nggak perlu takut. Ketika kita mengalami tiba-tiba stroke, sakit, penderitaan, atau apapun itu yang sifatnya membuat kita menjadi penderita. Dalam Yesus itu selalu ada jalan keluar. Ada banyak contoh bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan segala macam penyakit. Dari yang lumpuh, buta, yang ayan, bahkan kusta, bahkan yang segala penyakit itu tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Yesus. Bahkan kalau kita mau melihat realita dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak orang yang punya kesaksian bagaimana Yesus itu begitu luar biasa mendatangkan kesembuhan. Yesus itu begitu luar biasa mengubah situasi. Yesus itu begitu luar biasa mendatangkan hal yang luar biasa bagi hidup orang yang percaya kepadanya. Apalagi seorang pendeta. Seorang pendeta itu punya kriteria lain adalah bahwa dia harus lebih beriman
harus lebih percaya, harus lebih mengenal Yesus dari orang yang dipimpinnya. Karena bagaimana mungkin kita bisa memberikan teladan, memberikan ceramah iman, memberikan khotbah-khotbah iman, kalau kita sendiri tidak mengenal Yesus itu dengan baik. Itulah sebabnya menjadi pendeta itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Ada banyak proses yang harus dihadapi. Ada banyak proses yang harus dijalani. Dan proses itu sering kali tidak enak. Dan proses itu sering sekali mendatangkan kesakitan. Dan proses itu terkadang mendatangkan beban yang luar biasa. Tetapi Yesus itu tetaplah Yesus yang adalah juru selamat, yang adalah Tuhan, yang berkuasa, yang bertakhta dalam hidup kita. Karena itu seharusnya seorang pendeta ketika dia mengalami persoalan, tiba-tiba dia lumpuh, maka yang harus dia katakan itu adalah, Tuhan Yesus, tolong saya. Ketika kita menghadapi sebuah keadaan yang sulit sekalipun, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apapun, seorang pendeta harusnya dia memanggil dan berkata, Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus, sembuhkan saya. Ada banyak orang yang sudah membuktikan bahwa Yesus itu terbukti, dia sangat-sangat terbukti dalam segala kesusahan, dalam segala penderitaan. Karena itu menjadi pendeta tidak mudah. Imannya itu harus sudah terpatri, harus terus melekat kepada Tuhan. Gak ada yang bisa memisahkan iman seorang pendeta dari Tuhan. Salam. Tuhan Yesus memberkati.